Silakan. Ustadz punya sebuah game. Nah, siapa yang suka game? Silakan tangan ini, Pak. Nah, gamenya adalah otok-otok door, atau clue-nya adalah otok-otok door dan absensi. Nanti Ustadz akan mengucapkan seperti ini, ya. Otok-otok door 14. Nah, absen 14 siapa? Fadil langsung mengucapkan Fadil dan ditambahi kata positif. Kata positifnya misalkan tanggung jawab, kemudian jujur, peduli, atau mandiri dan lain sebagainya. Ya, kita coba dulu ya. Oke, jadi misalkan otok-otok door absen 1, Nio, tanggung jawab. Nah, gitu ya. Oke, kita coba dulu. Tangan ini, Pak. Oke. Otok-otok door absen 1. Nio. Kata positifnya? Tanggung jawab. Oke, otok-otok door absen 19. Mandiri. Oke, namanya harus disebutkan. Otok-otok door absen 20. Oh, udah masuk ya? Oke, otok-otok door absen 8. Ustadz akan menyapa kalian terlebih dahulu. SD Muhammadiyah Manyar. Beriman, kreatif, berprestasi. Nah, Ustadz akan absen ya. Nanti yang di paling lisan silakan bilang hadir. Nio. Hadir. Oke, Ava. Hadir. Oke, Azalea. Hadir. Oke, Kenzu. Hadir. Akaan. Hadir. Utasa. Hadir. Dani. Hadir. Oke, semuanya hadir ya, kecuali satu Putri yang tidak masuk. Karena oh, pulang. Oke, baik anak-anak. Nah, Ustadz akan lanjutkan. Anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi tentang apa? Alat terpuji. Oke, halo, excellent. Alat terpuji. Judulnya apa? Percaya Nio, diri. percaya diri. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar materi tentang alat terpuji. Judulnya adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Nah, percaya diri adalah kemampuan yang ada pada diri sendiri untuk bersikap yang baik dan benar di depan umum. Ya, di depan umum berarti di hadapan orang banyak. Nah, materi hari ini berkaitan dengan alat terpuji, yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Nah, anak-anak, Ustadz punya pernyataan, ya, atau punya kalimat. Silakan ditebak. Ini berkaitan tentang apa atau materinya apa? Ustadz pernyataannya adalah mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Kira-kira berkaitan tentang apa? Ada yang tahu, Presiden? Enzo? Adab bertamu dan menerima. Oke, detailnya bagus dulu. Adab. Loh, kok menerima salam? Yang lain? Akan. Ada bertamu dan menerima tamu. Oke, excellent. Adab bertamu dan menerima tamu. Nah, apa yang disampaikan Ustadz itu tadi, yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Nah, anak-anak, Ustadz punya cerita singkat ini terkait adab bertamu dan menerima tamu. Dulu, waktu Ustadz kuliah di Sidoarjo, Ustadz itu punya teman. Nah, ketika temannya Ustadz datang ke rumahnya Ustadz itu, dia itu langsung nyolong masuk. Ini pintu ya, langsung masuk tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan itu. Kemudian temannya Ustadz itu langsung duduk. Di sini ada snack, ada minuman, langsung dimakan, langsung diminum.
Kemudian ketika Ustaz masuk ke rumah, keluar itu ada apa? Dia itu langsung tanya seperti itu. Kira-kira yang dilakukan temannya Ustaz itu tadi benar atau salah? Ya, karena temannya Ustaz tadi tidak bisa mempraktekkan adab bertamu dan menerima tamu dengan baik dan benar. Itu harus kita lakukan agar apa? Agar kita bisa menjadi anak-anak yang hebat nanti ketika kita mau bertamu dan menerima tamu dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sekarang silakan lihat ke layar. Anak-anak, Ustaz akan jelaskan materi adab bertamu dan menerima tamu. Nah, sebelum Ustaz jelaskan, Ustaz akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tata cara bertamu dan menerima tamu. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tata cara atau adab bertamu yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan adab bertamu dan menerima tamu dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Mengenal adab bertamu dan menerima tamu. Pengertian tamu. Tamu adalah orang yang berkunjung atau datang ke rumah kita. Islam memandang bahwa tamu sebagai orang harus dihormati dan diterima dengan baik. Salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka memuliakan tamunya. Jika ada tamu yang datang, dimuliakan dan dihormati. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi tamunya itu dihormati, dimuliakan. Itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita belajar adab bertamu. Apa itu adab bertamu dan menerima tamu? Adab bertamu adalah tata cara yang mencerminkan nilai-nilai sopan santun dan penghormatan dalam berinteraksi sosial. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Ustaz jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand terkait adab bertamu dan menerima tamu. Tidak ada yang raise hand? Berarti sudah paham semua ya terkait materi adab bertamu dan menerima tamu? Sudah paham? Oke, nah kalau sudah paham, sekarang Ustaz akan buat 4 kelompok ya, yang mana setiap kelompoknya ada tugas sendiri. Yang pertama, kelompok 1 Ustaz tunjuk kelompoknya Halwa ya. Kemudian kelompok 2 kelompoknya Raya, kelompok 3 kelompoknya Deklan, dan kelompok 4 kelompoknya Kenzo. Oke, tugasnya apa Ustaz? Tugasnya adalah yang pertama, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tugasnya adalah membuat mind mapping terkait materi adab bertamu dan menerima tamu. Ya. Mind mapping itu ini. Kelompok 4, kelompoknya Kenzo, ini menjodohkan ya jawaban dengan pilihan jawaban dan soalnya dengan baik dan benar. Ya. Oke, bisa panggil kelompoknya Halwa. Halwa silakan ke sini. Ambil kertasnya kelompoknya Halwa dulu. Jangan dikerjakan dulu ya, nanti kita buat. Kelompoknya Raya. Oke, kelompoknya Deklan. Oke, kelompoknya Kenzo. Oke, silakan dulu. Jangan dimulai dulu. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 15 menit. Baik anak-anak, sekarang Ustaz akan cek progres dan hasil kalian dalam mengerjakan tugas kelompok adab bertamu dan menerima tamu. Nah, Ustaz akan keliling ini. Ustaz akan keliling ke kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, sudah ditulis. Nah, ini nanti bisa dihias pakai ini, ditempelkan lem ya. Sini. Ya. Oke, kecil-kecil ditempelkan. Oke, bagus. Nah, sekarang Ustaz akan cek ke kelompok 1, kelompoknya Halwa. Nah, Haikal bikinnya bagus lah. Oke, bagus. Nah,
waktu untuk mengerjakan tugas proyeknya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk mempresentasikan hasil karya dari anak-anak ya. Tadi sudah usah buat 4 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertamu dan menerima tamu. Yang pertama, Dari pertama, tamu adalah orang yang berkunjung atau bahkan ke rumah kita. Islam memandang bahwa tamu sebagai orang yang harus dihormati. baik anak-anak, dari materi atau presentasi anak-anak tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Dan kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz punya satu game ini ya. Ustadz bilang, Rizky bilang, nanti silakan kalian megang atau menyentuh atau melakukan apa ya. Jika tidak ada kata Rizky bilang, tidak boleh melakukan hal ya. Oke, Rizky bilang pegang kepala. Rizky bilang pegang hidung. Rizky bilang pegang pundak teman. Rizky bilang pegang kepala teman. Rizky bilang pegang meja masing-masing. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mempresentasikan hasil karya ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 terkait materi adab bertamu dan menerima tamu. Dari presentasi kalian dan materi yang sudah Ustaz jelaskan di depan tadi, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, anak-anak, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz punya game ya. Kata kuncinya atau clue-nya adalah Rizky berkata. Jika Rizky berkata demikian, maka silakan lakukan. Jika tidak ada kata Rizky berkata, silakan tidak boleh dilakukan. Sudah paham ya anak ya? Oke. Rizky berkata, pegang kepala. Rizky berkata, pegang pundak. Rizky berkata, pegang meja. Rizky berkata, pegang teman. Pegang meja. Rizky berkata, pegang spidol. Rizky berkata, silakan duduk. Oke. Rizky berkata, silakan tangannya dilipat. Oke. Baik anak-anak, untuk refleksi hari ini, yang pertama kita sudah melakukan pembelajaran materi ada bertamu dan menerima tamu dengan baik dan benar ya, dimana kita diminta untuk bersikap yang baik dalam bertamu dan menerima tamu. Nah anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan memberikan tugas ya LKPD ini ya. Nah LKPD ini sudah Ustadz copy sebanyak 24. Nanti silakan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Ustadz tunggu hasilnya minggu depan. Silakan dikerjakan di rumah, tidak boleh dibantu oleh 2 orang. Jadi harus dikerjakan mandiri, dikerjakan sendiri ya. Itu ya anak-anak ya, nanti bisa kalian ambil di mejanya Ustadz Rizky. Baik anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.